mysteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Permisi. Ya, apa kabar? Baik. Mbak Fitri ya? Iya. Boleh silakan duduk dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Fitri ya? Iya. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Perjalanan tadi dari rumah ke sini bagaimana? Tadi sempet hujan sih, Kak. Oh, kena hujan. Iya. Oh, tapi nggak kebasahan kan? Enggak, Kak. Syukur alhamdulillah. Nah, karena tadi sempat kena hujan nih, perasaannya bagaimana nih saat ini nih? Kesel dikit sih, Kak, karena basah bajunya. Oh, kebasahan. Ya, karena memang cuaca lagi nggak nentu ya di Batam. Iya. Ya, hujan-hujan lokal lah gitu ya. Nah, sebelumnya Mbak Fitri udah merasa nyaman belum sama tempat duduknya nih? Nyaman sih, Kak. Atau mau minum dulu atau apa? Nggak usah, Kak. Nggak usah. Iya. Oke, berarti udah nyaman nih ya. Iya. Nah, sebelumnya Mbak Fitri udah pernah ikut konseling individu? Belum sih, baru pertama kali. Oh, baru pertama kali Iya. ini. Oke. Sebelumnya di sini mungkin terima kasih sebelumnya sama Mbak Fitri ini karena sudah berkenan dan bersedia hadir untuk melakukan sesi konseling individu pada hari ini. Di mana sudah meluangkan waktunya, berkenan dan bersedia hadir pada kegiatan hari ini, konseling individu hari ini ya. Ya. Nah, sebelumnya karena Mbak Fitri tadi bilang belum pernah mengikuti sesi konseling individu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya konseling individu itu dimana suatu layanan individu yang diberikan, satu layanan konseling yang diberikan dari seorang konselor atau guru BK kepada seorang klien, yaitu seperti Mbak Fitri gitu ya. Nah, dimana di situ tuh bertujuan untuk membantu klien itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari klien itu atau dari seorang individu itu, gitu ya. Nah, saya harap di sini nanti Mbak Fitri bisa menceritakan dengan apa adanya gitu, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan sebelumnya ya. Nah, saya harap juga nanti Mbak Fitri bisa cerita tanpa dipendam. Jadi apa yang menjadi unek-unek atau apa yang menjadi permasalahan di hati Mbak Fitri, luangkan, ungkapkan saja, keluarkan saja gitu ya. Karena di sini dimana di konseling individu ini kita memegang yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak Fitri ceritakan hari ini akan saya simpan pada hari ini juga. Jadi akan saya simpan sendiri gitu ya. Jadi saya harap Mbak Fitri bisa menceritakan dengan apa adanya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan sebelumnya ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih Mbak Fitri ada permasalahan enggak? Sejauh ini sih ada ya, Pak, tapi gimana ya? Kalau boleh tahu permasalahan berkaitan dengan mungkin kalau boleh tahu ini sebenarnya Mbak Fitri masih sekolah. Iya. Oh, masih sekolah ya. Nah, karena masih sekolah mungkin punya permasalahan dengan teman atau dengan permasalahan karena belajar, kesulitan belajar atau keluarga, orang tua, saudara atau bagaimana? Kesulitan belajar sih. Kesulitan belajar. Kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Fitri ini kesulitan dalam belajar? Susah konsen sih. Susah konsentrasi. Iya, susah konsentrasi. Apa nih, kalau boleh tahu apa yang menjadi kendala Mbak Fitri ini bisa tidak konsentrasi kalau saat belajar? Kayak pikirannya kemana-mana gitu. Pikirannya kemana-mana. Ya. Nah, kalau untuk nilai ini bagaimana Mbak Fitri? Apa aman atau bagaimana? Aman sih. Nilai aman tapi. Nah, berarti kurang konsen ini dalam arti konsen tidak di saat di kelas atau saat belajar sendiri? Saat guru menjelaskan
sih. Oh, saat guru menjelaskan. Berarti tidak konsennya karena di situ. Iya. Kalau boleh tahu tadi tidak konsennya gara-gara apa? Pikirannya kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Apa tuh yang menjadi bahan pikiran Mbak Fitri? Takut nilainya jelek aja sih Kak. Takut nilainya jelek. Iya. Bukan tekanan dari orang tua atau Bukan. gimana? Oke, berarti cuman karena takut gitu ya. Iya. Nah, kenapa nih Mbak Fitri bisa ngerasain takut? Apa sebelumnya pernah mendapatkan nilai jelek sehingga belajar di kelas jadi ya kurang fokus atau bagaimana? Iya, dulu pernah dapat nilai anjlok sih Kak. Nilai anjlok? Iya, anjlok kali nilainya. Kok bisa? Karena dulu malas saya belajarnya. Malas belajar? Iya. Penyebab waktu itu malas belajar nih apa? Mungkin karena HP kali ya. HP, berarti HP jadi salah satu faktornya. Iya. Selain HP ada lagi? Itu aja sih Kak. Karena sering keluar sih sama kawan. Keluar sama kawan. Selain itu ada lagi? Udah itu aja. Itu aja, berarti HP sama sering keluar sama kawan ya. Main. Tapi tertarik nggak untuk belajar gitu? Iya, tertarik. Nah, kalau biasanya nih Mbak Fitri kalau belajar kalau di kelas ini biasanya kan kadang kurang fokus nih. Iya. Jadi ada pikiran nih yang Mbak Fitri pikirkan gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih menurut Mbak Fitri, bagaimana sih supaya pikiran-pikiran itu bisa hilang? Mungkin dengan lebih fokus yang guru ngomongin kali. Lebih fokus sama Iya. yang ngomongin. Tapi udah Mbak Fitri merasa nyaman nggak kalau di saat di dalam kelas, misalnya guru menjelaskan semua mata pelajaran yang merasa kurang fokus atau di mata pelajaran tertentu aja nih? Di mata pelajaran tertentu ya sih. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa aja itu? IPA. IPA. Iya, sama bahasa Inggris. Sama bahasa Inggris. Tertarik sebenarnya atau enggak nih? Tertarik sih, cuman lebih kurang aja sama pelajarannya. Kenapa? Penyebab kurang mata pelajaran itu kenapa? Lebih susah masuk ke otak. Oh, susah ya. Iya. Karena kan kalau IPA nih kan ya ilmunya pelajarannya lebih Iya. kimia ya, Iya. fisika. Kalau bahasa Inggris ya wajar karena bahasa luar gitu ya, bukan bahasa lokal. Nah, tapi berarti di beberapa mata pelajaran yang lain Mbak Fitri bisa fokus gitu. Bisa fokus karena memang tertarik sama mata pelajaran itu. Iya. Nah, tapi kalau boleh tahu Mbak Fitri ini kan tadi dari IPA sama bahasa Inggris tuh kurang fokus nih kalau belajar, kalau guru lagi menerangkan. Iya. Nah, kalau soal nilai di dua mata pelajaran itu bagaimana? Aman tidak? Kalau IPA sih lumayan ya Kak, cuman kalau bahasa Inggris kadang-kadang anjlok. Oh, kadang-kadang anjlok. Di bawah KKM? Iya. Oh, di bawah KKM. Tapi ada yang biasa Mbak Fitri kalau nanganin kalau saat nilai jelek itu bagaimana tuh? Mungkin lebih fokus lagi kali ya mendengar guru menjelaskan gitu. Tapi kalau orang tua tahu nih nilai Mbak Fitri kayak gitu dipermasalahkan atau enggak? Enggak, berarti Iya. orang tua merasa aman aja gitu ya, tidak mempermasalahkan nilai gitu ya. Iya. Nah, berarti sejauh ini cuma permasalahan Mbak Fitri kurang fokus belajar gara-gara keseringan main HP, salah satu jadi faktornya, sama paling main sama teman gitu ya. Nah, kalau main sama teman ini di jam-jam misalnya di jam-jam pulang sekolah atau mungkin jam-jam malam, biasa kan pas maghrib keluar main sama kawan diajak, tuh bagaimana? Pulang sekolah sih Kak. Pulang sekolah, Iya. pulang sekolahnya jam berapa? Itu jam 4. Iya, jam 4. Pulang jam 4, Iya. maksudnya Masuk jam 7 pagi. jam 7 pagi, berarti full day sekolahnya. Tapi Sabtu libur. Sabtu libur, berarti sekolah Senin sampai Jumat. Iya. Oke. Nah, kalau di satu hari itu mata pelajarannya ada berapa mata pelajaran yang
jalanin biasa? Satu harinya. Satu hari. Satu harinya kalau nggak salah ada 3 mata pelajaran sih, Kak. 3 mata pelajaran. Ya. Kadang-kadang ada 4, ada 3 gitu. Ada 3, ada 4. Ya. Nah, berarti sejauh ini kan Mbak Fitri cuma merasa kurang fokus itu aja. Nah, kenapa nih Mbak Fitri bisa terlalu pingin banget main HP gitu? Karena mungkin seneng aja kali ya main HP. Kalau biasa main HP tuh apain aja? Buka IG sama TikTok doang sih, Kak. Terus ada game juga. Oh, gitu ya. Tapi kalau main HP itu ada batasnya atau memang main ya main aja gitu atau gimana? Main aja sih, Kak. Main aja. Iya, cuma kalau misalnya lagi capek nggak mau main HP udah lepas HP-nya. Oh gitu. Berarti main tidak ada batasan gitu ya. Ya. Nah kalau untuk sama temen nih, itu mainnya tiap hari atau gimana itu? Kadang-kadang sih, Kak, cuman karena malas keluar ya, jadi di rumah aja. Kalau pengen main keluar, main keluar. Oh, berarti kalau lagi di rumah mainnya main HP, Ya. kalau lagi keluar ya mainnya sama temen gitu Ya. ya. Tapi sejauh ini 2 faktor itu mengganggu pembelajaran Fitri nggak sejauh ini? Enggak sih, Kak, cuman yang kayak tadi aja sih, Kak, kayak nggak konsen saat belajarnya sih. Nggak konsen belajar Iya. aja. Nah, sejauh ini nih, tadi kan Mbak Fitri kurang konsen, dimana faktornya karena HP sama karena main sama teman. Nah, bisa nggak untuk saat ini Mbak Fitri bisa nggak membataskan main HP-nya gitu? Sejauh ini, kalau misalnya Mbak Fitri mau membataskan nih, ada jam-jam tertentu nggak Mbak Fitri harus stop main HP? Ada sih, kayak ada. Ada. Jam berapa tuh biasa mau batasin kayak gimana kan? Jam 9 ke atas paling. 9 malam. Iya. 9 malam berarti. Oke, berarti setelah jam 9 udah stop, udah nggak bisa main HP ya. Nah, mungkin itu bisa Mbak Fitri lakukan nanti di rumah mungkin kan. Jadi setelah jam 9 udah stop main HP-nya, nggak ada main HP lagi, waktunya istirahat gitu ya. Karena biasa kadang tuh kalau kita nggak fokus di belajar, itu salah satunya biasa karena kurang istirahat. Pernah begadang nggak? Sering begadang nggak? Sering banget. Nah, itu biasa jadi salah satu faktor juga tuh. Jadi di sini ada 3 nih, karena HP, begadang, sama kawan. Biasa main HP-nya itu berarti keseringan pas sampai begadang. Iya. Kan biasa kalau sampai begadang tuh apa sih yang dimainin itu? Atau nonton drakor, Nonton TikTok doang. main game. Iya. Kurang tuh kalau main game, Kak, nonton doang. Lebih nonton Sherlock scroll lah ya gitu ya. Oke, berarti karena itu gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita membatasi waktu main HP-nya nih, supaya di jam 9 itu udah stop nggak main HP, jadi udah bisa istirahat, jadi tidak begadang lagi, jadi besoknya sekolah pagi bisa langsung fresh gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa Mbak Fitri terapkan di rumah gitu ya. Nah, kalau untuk main sama temennya nih, biasa main pulang sekolah nih kan kadang-kadang main. Nah, itu kalau biasa pulangnya sampai jam berapa? Itu bentar doang sih, Kak, mainnya. Baru itu langsung pulang. Nah, bentar aja. Iya. Tapi kenapa main itu bisa jadi nggak fokus nih? Karena mungkin karena jarang keluar rumah sih, Kak. Jarang main keluar rumah cuman jarang. Main Iya. Jadi seneng aja gitu kalau misalnya main sama kawan. Jadi sebenarnya kebanyakan ngabisin waktu di rumah. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang mungkin Mbak Fitri bisa nih batasin, selain tadi batasin main HP di jam 9 udah stop,
main sama temen juga dibatasin. Jadi misalnya pulang sekolah, usahakan kalau memang mau main dulu sebentar ya, minimal bisa dibatasin berapa lama coba main sama temennya. Paling abis balik sekolah itu pulangnya nggak sampai maghrib ya. Mungkin jam em, setengah lima, 1 jam 5. 1 jam 5 ya, berarti sekitaran 1 jam atau 1,5 jam gitu lah ya. Nah, berarti nanti bisa diterapkan ke depannya gitu ya, atau besok bisa diterapkan. Nanti kan sudah mulai sekolah, sudah pulang sekolah, kalau mau main dulu, rasanya mau main, habiskan dulu waktunya dan batasin. Kalau udah 1 jam, udah waktunya pulang. Jadi ada waktu yang memang harus dijaga gitu ya. Nah, supaya nanti belajar bisa fokus. Nah, tapi kalau di rumah Mbak Fitri belajar. Karena belajar sih kak, tapi Belajar. Nah, berarti kan selain fokus belajar nih ada yang hal lain gitu. Yang kadang tuh kalau lagi di kelas lagi guru menerangkan, kepikiran, ya aku takut nih nanti masa depanku kayak gini. Biasa kan banyak tuh yang dipikirin karena takut gagal tadi ya. Nah, takut gagal nilainya jelek tuh jadi pertimbangan ke depannya gitu. Nanti kalau nilaiku jelek kayak gimana ya ke depannya, aku mau jadi apa, atau ada nggak kepikiran kayak gitu yang akhirnya bisa jadi ganggu fokusnya nih. yang tadi aja sih kak, gara-gara takut nilainya anjlok. Nilai anjlok. Iya itu aja. Nah, takut nilai anjlok ini kan pasti ada penyebabnya gitu kan. Nah, sejauh ini kan Mbak Fitri bilang bahwasanya Mbak Fitri juga belajar gitu kan, dan nggak semua mata pelajaran Mbak Fitri itu tidak fokus gitu. Berarti kan nggak semua mata pelajaran jelek juga. Nah, cuman hanya beberapa tadi IPA sama bahasa Inggris, dan yang paling jelek itu yang paling rendah lah ya kita bilangnya itu bahasa Inggris gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Fitri selain pelajaran ini nggak ada pelajaran yang lain nih kan yang rendah gitu kan, berarti aman aja gitu kan. Nah, berarti kalau di kelas mungkin Mbak Fitri selain bisa ngalihin fokusnya tuh kayak gimana ya, ada nggak? Kayak nyatet sih kak, jadi kayak apa yang gurunya bilang kita nyatet. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi ya. Iya. Jadi biar nggak lupa gitu ya, nanti pas di rumah kita pelajarin ulang gitu ya. Nah, kadang tuh memang pasti, apalagi sekolah nih full dari jam 7 tadi sampai jam 4 sore ya. Iya. Nah, satu hari itu tadi kalau itu berapa mata pelajaran itu? Tiga mata pelajaran. Nah, paling udah merasa biasa tuh jenuh tuh udah mau menjelang sore nih gitu kan, jadi fokusnya udah mulai kemana-mana gitu kan, karena udah sore udah lelah, karena kan pasti capek gitu kan walaupun duduk dengerin gitu ya. Nah, jadi mungkin itu tadi bisa jadi salah satu solusi dari Mbak Fitri. Tapi kalau misalnya nilai jelek, Mbak Fitri ini pernah merasa takut nggak kalau misalnya tiba-tiba orang tuanya takut kena marah gitu? Enggak sih kak, nggak pernah. Nggak pernah Ya. Berarti aman aja gitu ya. Nah, oke, berarti orang tua tidak pernah mempermasalahkan nilai. Tapi untuk sejauh ini Mbak Fitri kalau belajar di rumah itu belajar sendiri atau dibimbing nih belajar? Kadang-kadang minta kalau misalnya nggak ngerti ya kak, kalau misalnya nggak ngerti nanya orang tua. Iya. Nanya ke orang tua. Iya. Oke. Mungkin itu bisa lebih seringnya dilakuin supaya nanti memang mungkin kan orang tua lebih pengalaman nih kan soal belajar, jadi apa yang nggak paham ditanya gitu ya. Atau mungkin kalau di kelas Mbak Fitri misalnya guru lagi menjelaskan, Mbak Fitri nggak paham nih, pernah coba untuk nanya nggak ke guru? Pernah dilakukan itu. Tapi setelah itu langsung paham lagi, atau memang butuh
proses lagi nih untuk paham lagi nih. Kadang nanya sama kawan yang lebih pintar di kelas. Oh, nanya sama Ya, kawan. kalau misalnya nggak paham. Oke, berarti waktunya itu nanya sama kawan sebangku. Ya. Nah, tapi kalau udah dijelasin tuh ngerti. Ngerti. Oh, berarti memang harus dijelasin beberapa kali dulu ya baru paham. Oke, tapi sejauh ini berarti Mbak Fitri kan pelajarannya mencoba untuk mengulang nih gitu kan. Tapi setelah Mbak Fitri nanti mungkin melakukan itu, Mbak Fitri yakin nggak kalau misalnya akan ada perubahan dari nilai Mbak Fitri nanti? Yakin sih Kak ada perubahan. Yakin. Oke, berarti sejauh ini permasalahan Mbak Fitri cuman hanya di kurang fokus di belajar gitu ya. Nah, mungkin ada nggak nih nanti Mbak Fitri, saya ingin coba nanti Mbak Fitri ini bangkunya akan kosong, jadi saya ingin Mbak Fitri, saya akan meninggalkan Mbak Fitri sendiri, dimana Mbak Fitri harus mencoba untuk mengomong untuk diri sendiri, gimana caranya meyakinkan diri Mbak Fitri sendiri supaya fokus apa yang ingin Mbak Fitri sampaikan nanti, gitu ya. Boleh ya nanti ya. Jadi ini hanya Mbak Fitri dengan diri Mbak Fitri, anggap. Jadi saya nggak ada di sini, gitu ya. Oke, nanti Mbak Fitri ungkapkan aja, mungkin Mbak Fitri nggak bisa mengungkapkan ke saya, gitu ya. Mbak Fitri mungkin bisa ungkapkan ini nanti ke bangku kosong ini, gitu ya. Mungkin boleh Mbak Fitri nanti ungkapkan langsung ke, anggap aja ini entah diri Mbak Fitri sendiri, bagaimana cara Mbak Fitri bisa melatih fokus Mbak Fitri sendiri nantinya, oke? Mungkin Mbak Fitri anggaplah itu diri Mbak Fitri sendiri. Apa yang mau Mbak Fitri sampaikan ke diri Mbak Fitri sendiri, silakan. Secara perlahan Mbak Fitri coba renungkan lagi. Apa sih yang ingin Mbak Fitri sampaikan ke diri Mbak Fitri supaya bisa melatih fokusnya? Sampaikan saja. Anggap itu diri Mbak Fitri sendirilah, atau kata semangat lah. Ayo Fitri, semangat belajarnya, masa depan kamu masih baik. Atau coba sampaikan apa saja yang ingin Mbak Fitri semangatin mungkin. Kalau nggak ada yang ingin disampaikan sama diri sendiri, mungkin rasa terima kasih ke diri sendiri, mungkin bisa Mbak Fitri bilang, terima kasih Fitri, kamu sudah berusaha, atau kamu sudah berusaha dengan sangat baik sejauh ini. Boleh sedikit-sedikit sampaikan, perlahan-perlahan. Apa? Itu aja. Kayak bilang terima kasih Fitri udah berusaha. Gitu. Terima kasih Fitri sudah berusaha sampai sekarang belajar buat diri sendiri. Ya, kedepannya harus lebih semangat ya kayak gitu lah. Kedepannya harus lebih semangat dan lebih fokus lagi dalam belajar.
semangat masih ada orang tua yang semangatin Fitri, jangan gampang patah, semangatnya. Oke, udah itu saja. Udah. Oke, mungkin tadi itu Fitri nyampaikan ke diri Fitri sendiri ya. Ya, Oke. Kenapa saya melakukan itu? Karena supaya Fitri ini bisa merasa nyaman. Mungkin Fitri tadi tidak bisa mengungkapkan itu ke saya, jadi Fitri bisa mengungkapkan itu ke bangku kosong itu sebagai diri Fitri sendiri gitu ya. Nah, berarti sejauh ini Fitri udah merasa tenang atau sudah merasa nyaman atau masih ada yang mau diungkapkan lagi atau sudah cukup? sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Iya. Berarti tadi bisa dilakukan ya di rumah, pembatasan main HP, main dengan teman, fokusnya dengan mencatat gitu ya. Bisa dilakukan. Jadi siapa tahu nanti dengan berjalannya seiringnya waktu nilai Fitri akan lebih membaik gitu ya. Berarti sudah cukup, sudah merasa nyaman ya. Oke. Terima kasih Mbak Fitri sekali lagi karena mungkin sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan menceritakan apa yang ingin Mbak Fitri tadi ceritakan. Jadi apa yang Mbak Fitri ceritakan nanti yang tadi itu hanya tersimpan di sini gitu. Jadi akan saya simpan untuk diri saya sendiri gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Fitri sekali lagi. Makasih juga ya, Kak. Sama-sama.